Halo, selamat datang kembali di channel Kalestia Rada Plus. Kali ini akan membahas breakdown singkat di serial Zombie House Season 4 di episode 11. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Adegan dibuka. Sejak subuh, orang-orang mulai berolahraga di lingkungan terbuka. Tiba-tiba terjadi getaran dan seorang anak yang gelisah memutuskan untuk pulang. Namun secara tiba-tiba bertemu dengan hewan gunung dan zombie sana-sini. Di tempat lain, Kang Lin sedang meditasi. Namun dia ingat sesuatu ketika ibu Kang Lin mengatakan bahwa sudah waktunya untuk kembali. Adegan berpindah. Hari mulai sudah bangun dengan wajah lebam. Namun setelah bersihkan diri hingga mengganti pakaian di kamar yang terpisah, kedua pun berkumpul di meja makan bersama ayah dan ibu. Tujuannya hanya membahas hari ulang tahun pertinggahan. Tapi bagaimanapun juga aku tidak percaya ada kata ayah seperti itu. Karena lupa, ayah Hari meminta maaf. Tapi rencana ini akan berkencan sepanjang hari. Sebelum pergi ke sekolah, sarapan dulu ya. Tapi aku tertawa terbahak-bahak saat anak-anak terganggu. Sementara itu, anak zombie itu mendekati pegawai negeri sipil yang sedang menunggu bis di halte. Aku tidak berpikir pegawai negeri sipil prasangka pas dilakukan selama Halloween. Namun kenyataannya anak zombie langsung terinfeksi, bahkan hingga masuk dalam bis ikut terinfeksi juga. Di tempat lain, ayah dan ibu sedang mulai berangkat. Di tengah pembicaraan apakah mobil itu sudah diperbaiki, seharusnya ada banyak biaya untuk memperbaikinya. Dia bilang dia senang tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tapi saat aku melihat bahwa tidak ada mobil di sepanjang jalan, zombie sudah berjalan. Saat itu masih pagi, cuacanya sangat berubah. Hari sedang mendengar pelajaran berlangsung di kelas. Saat menoleh wajah di jendela, tampaknya menemukan sesuatu yang aneh terjadi. Sepertinya ada anak yang rajin mengikuti kelas. Kalian tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tepat pada waktunya, para murid mendadak panik. Di luar sana ada banyak zombie yang akan siap menyerang. Sampai di tempat tujuan, ayah datang ke restoran mahal bersama istri tercinta. Karena hidangan menunya rumit, pastinya harganya sangat mahal. Selama ayah juga memakai jas ini, jarang aku pakai. Kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa selama ini. Apa merasa kamu sudah menyiapkan banyak hal? Jadi nggak usah khawatir sayang. Ayah mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan saat suasananya bagus. Tapi tiba-tiba di depan mata sekumpulan zombie mendekat, suasana menjadi kacau balau dalam sekejap. Sementara itu, di sekolah, zombie yang ada di luar masuk ke dalam kelas dan mempersiapkan jalan keluar tanpa hambatan dalam waktu singkat. Ketika Hari mencoba melindungi teman dan guru menjadi zombie dan berpikir apakah aku harus menggunakan bola hantu atau tidak, akhirnya Doyon datang tiba waktunya. Lelaki yang luar biasa. Tapi sebenarnya gua berpikir dari awal, kenapa Gaan bisa saja masuk ke tempat yang jendela terbuka, jadi tidak perlu memecahkan jendelanya. Benarkah begitu? Tulis di komentar ya. Hari bertanya, apakah kamu sudah waktunya datang untuk kami? Masih ada tenaga kuda di dalam diriku, tegas Doyon. Pada adegan selanjutnya, orang-orang di restoran berusaha melarikan diri. Lalu ibu Hari akhirnya digigit dalam berusaha menyelamatkan dari serangan gigitan zombie. Sementara anak-anak berusaha menyelamatkan diri, Doyon memberikan waktu sejenak. Doyon mengikuti kata-kata Hari untuk tidak menyakiti anak-anak yang menjadi zombie. Jika dia memang punya kesempatan, maka hanya perlu menyelesaikan misi menjaga Hari. Jadi abaikan saja. Aku melihat percakapan ini dan aku berpikir, berapa kali Doyon bertemu dengan Hari? 3 atau 4 kali? Hari berkata, kalian bisa cari tempat yang aman. Aku segera akan menyelamatkan Duri. Aku sangat khawatir mereka akan bertemu zombie juga. Begitu juga dengan kota ini. Doyon menghentikan Hari untuk kembali ke sarang zombie untuk menyelamatkan Duri. Di tengah pembicaraan bahwa Hari ingin pergi bersama keluarganya, pas mengeluarkan kata-kata mutiara, jadi Doyon teringat adiknya yang mirip dengan sesosok Hari. Katanya adik ini akan muncul di episode terakhir. Doyon menerima ajakan untuk membantu Hari. Saat memasuki kelas, Hari bertemu Duri kembali. Saat itu zombie akan segera datang. Tapi kali ini aku tidak bisa lengah. Saat mereka bergegas untuk kabur, di lain pihak Hari dan Duri khawatir Doyon yang berusaha melindungi dirinya. Tepat pada waktunya, ayah datang untuk menjemput, tapi tidak untuk Doyon. Pas sudah masuk mobil masing-masing, tadi Hari bertanya-tanya, apa yang terjadi pada ibuku?
Melihat hal itu, ayah sengaja mengikat istrinya. Keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana bisa ayah ini mengalahkan ibunya sendiri dan mengikat di kursi? Sontaknya, Hari dan Duri menangis dan depresi melihat ibunya yang menjadi zombie. Pada akhirnya, ayah menyuruh Hari dan Duri untuk beristirahat ke gudang terpencil, sedangkan ibunya tidur di dalam mobil. Pada malam harinya, kedua pun memutuskan memanggil para goblin. Simbi juga tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin karena Simbi sering menonton TV, sepertinya aku lihat di film ada banyak zombie. Tanpa banyak sana-sini, akhirnya Gembi menjelaskan asal-usulnya. Bermula terjadi sekitar 300 tahun yang lalu. Wabah ini disebabkan oleh makhluk bunga beracun. Dulu, itu adalah ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi saat ada bersemayam jiwa asli di dalamnya, itu menjadi racun. Jika kalian menghirup sebuah sari yang dihasilkan oleh makhluk bunga beracun, kalian akan menjadi zombie tanpa akal sehat. Bahkan jika digigit oleh zombie, itu pun akan sama saja. Adakah orang berhasil menenangkan jiwa asli di dalamnya? Tegas Hari. Di masa lalu, penyenggala makhluk bunga beracun berhasil, tapi mereka tidak bisa menenangkan jiwa asli mereka, sehingga orang-orang yang bisa menjadi zombie tidak bisa kembali. Pada akhirnya seluruh desa terbakar dan menghilang. Gini saja, bagaimana kita berdua bisa melakukannya? Dengan sihir deteksi hantu, Simbi sudah menemukan lokasi makhluk berada. Lalu, ayah hadir memotong pembicaraan dan mempergoki, apa aku harus menghapus ingatan lagi? Beruntung, ada ledakan cahaya yang membuat Simbi terpental di kepala ayah Hari. Netizen langsung kembali reaksi seakan kita tertawa terbahak-bahak. Jadi sepertinya tidak ada pukulan, tapi ayah Hari sangat menyakitkan karena semangat Simbi tidak bisa bergerak sebentar. Lalu Simbi menunjukkan tempat makhluk berada yang sangat jauh. Tapi jangan khawatir karena ada ayah Hari di sini. Dalam waktu singkat, mereka bergegas ikut pergi dengan mobil. Lalu Hari meminta maaf ayah yang telah menipu kita selama ini. Ayah bilang lebih baik bekerja sama untuk menyelamatkan ibu kita. Di tengah jalan saat memasuki gua dan lampunya dinyalakan, zombie-zombie itu berkicau. Saat mobil mundur, pada akhirnya mobil ayah rusak karena menabrak pembatas jalan. Saat zombie datang, Gembi menggunakan sihir penghenti waktu. Mobil ini rusak dan tidak akan bisa berjalan lama. Tapi saat ayah menarik perhatian zombie, Duri dan Hari menyuruhnya pergi ke gunung. Akhirnya Hari menyerahkan pada ayah. Sementara itu, suara kaki Gembi sangat imut. Setiap kali aku mendengar suara kaki goblin, hanya aku yang bisa memutarnya. Tidak lama kemudian, mereka berusaha kabur dan meninggalkannya. Terima kasih atas kerja kerasnya, sayang. Sejak saat itu, aku tidak bisa menangis. Ini adalah hari pernikahan yang kita yang berbahagia. Kau ingat ini? Sebelum menikah, itu kalung cantik. Awalnya aku ingin memberikan hadiah untuk ulang tahun pernikahan ke-10. Karena aku membelikan makanan pokok, aku terlambat karena uang sakuku tidak banyak. Aku bertanya-tanya, apakah itu terlalu menyedihkan untuk mengatakan itu kepada Ibu Hari yang bahkan tidak bisa menasihatinya. Ini menunjukkan kenapa Ibu Hari menikah meskipun dia pengangguran. Kau jatuh cinta dengan apa yang kau katakan 10 tahun yang lalu, dan kau melakukan yang terbaik untuk orang yang sangat berharga. Tapi sebelumnya begini, ayah ini dulunya mengumpulkan uang saku untuk membeli tiket perjalanan ke luar negeri. Apakah itu membuatnya terlambat? Saking warasnya, ayah Hari pun senang karena dia menunjukkan sisi bahagianya. Zombie yang ada di luar juga mengucapkan selamat kepada mereka. Kedepannya kita terus bersama selamanya. Tapi kenyataan itu hanya mimpi belaka. Akhirnya dia digigit dan menjadi zombie. Sungguh mengharukan. Tiba menuju gunung, mereka dikejar zombie, namun terjebak jurang yang tinggi. Namun sesosok lelaki muncul dengan membawa senjata baru. Siapa lagi adalah Choi Kang Lim. Awalnya aku merasa Kang Lim sudah menjadi lebih dewasa. Episode selanjutnya adalah episode terakhir. Aku penasaran bagaimana kisah selanjutnya ya. Itulah pembahasan breakdown di episode 11. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.